Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan membunuh Cincang, beberapa budak dewanya juga merasakan krisis kematian. Karena tanda budak di leher mereka mengirimkan fluktuasi mania. Dan mereka juga merasakan krisis akan datang. Namun apapun yang mereka lakukan sekarang, itu sama sekali tidak membantu. Sehingga hanya dalam cerita yang menyedihkan, tubuh para budak dewa ini semuanya meledak dan mati. Namun adegan ini juga terjadi terlalu cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dan hanya Long Biyo yang merangkak di tanah dengan tampilan saleh. Kemudian dia memberi penghormatan kepada Xiaoyan. Kembali ke gua, Xiaoyan berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergerak sehingga Zhonggu dan yang lainnya kembali ke gua satu demi satu. Adapun lingkungan yang hancur, seseorang akan segera datang untuk menanganinya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Setelah Xiaoyan masuk di gua, Zhonggu bakal menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat di hadapan Xiaoyan. Anda tidak harus seperti ini. Bangun dan pulihkan dari cedera Anda. Bagaimanapun masih ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan bersama saya. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam gua, Xiaoyan duduk bersila sambil melihat Zhonggu yang berlutut. Kemudian dia mengucapkan terima kasih. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut. Sejak kita masuk ke gerbang kuno, Anda belum pernah menerima berkah apapun. Dan sekarang saya akan memberikan ramuan ajaib ini untuk Anda. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya dan botol giok muncul di telapak tangannya. Ramuan ini adalah ramuan umum untuk dewa dan iblis, sehingga Anda mampu memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan tubuh dewa asli dalam waktu singkat. Dan obat mujarab tempur semacam ini, selain menjadi sarana penyelamat nyawa, Anda juga bisa mendapatkan efek berbeda lainnya setelah menelannya. Setelah menjelaskan efek ramuan tersebut kepada Zhonggu, Xiaoyan segera melihat ke arah Zhongdong, yang tanda bintang di antara alisnya masih redup. Meskipun esensi darah yang diberikan oleh Xiaoyan sebelumnya dapat memulihkan kekuatan Zhongdong, namun masih belum kembali ke level puncaknya. Bagaimanapun dia jatuh langsung dari bintang 8, jadi butuh beberapa waktu untuk pulih. Segera Xiaoyan menjentikkan jarinya sekali lagi, dan dia memberi Zhongdong beberapa tetes esensi darah dewa asli. Terima kasih, Tuan. Zhongdong menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Sekarang dia tampak sedikit tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Xiaoyan, karena sikapnya terhadapnya terkadang baik dan terkadang buruk. Kekuatan juga menurun karena Xiaoyan. Dan sekarang Xiaoyan juga sepertinya ingin dia memulihkan kekuatannya. Mengenai jatuhnya Cincang, Zhonggu tidak banyak bertanya. Dengan kecerdasannya, dia jelas bisa mengerti ada hubungan yang luar biasa antara Xiaoyan dan Yuyan. Alasan kenapa Wei Feng tiba-tiba mengganti topik pembicaraan setelah melihat Xiaoyan. Mungkin dia tahu Xiaoyan memiliki hubungan langsung dengan Yuyan, meskipun mereka semua adalah para tetua. Tapi jelas sekali para tetua lainnya juga takut pada Yuyan. Saat ini, Long Biyo sedang mencari bakat. Tapi sepertinya Xiaoyan tidak bisa melihatnya. Apa yang sedang Anda lakukan seperti monyet gila? Jika Anda melompat lagi, keluar. Xiaoyan saat ini benar-benar tidak tahan lagi apa yang dilakukan Long Biyo. Jadi melihat ke arah Long Biyo dan berteriak. Segera Long Biyo diam-diam duduk bersila dengan patuh. Mereka semua mendapat imbalan dari Anda, tapi kenapa saya tidak? Pada saat ini, Long Biyo tiba-tiba merasakan kesemutan di lehernya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyentuh. Saat itulah dia baru mengetahui kalau lehernya terasa mulus dan tanda budak menghilang. Jadi Long Biyo juga segera bereaksi. Dan ini adalah hadiah yang diberikan oleh Xiaoyan kepadanya. Terima kasih Tuan, terima kasih. Dibandingkan dengan ciptaan apapun, tidak ada yang membuat Long Biyo lebih bahagia daripada melanggar perbudakan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Tapi baru saat itulah dia akhirnya mengerti kenapa Xiaoyan tidak takut.
Ternyata dia bisa mematahkan tanda budak kapan saja dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Namun Xiaoyan tidak peduli untuk memperhatikan Long Pio dan dia beralih untuk melihat Xiongbu. Setelah Anda pulih dari cedera Anda, ikutlah dengan saya ke aula semua orang suci, kata Xiaoyan perlahan. Baiklah senior, hanya saja kita tidak memiliki banyak nilai kontribusi sekarang, kata Yonggu sambil tersenyum masam. Jelas, karena dia tidak memiliki poin kontribusi, dia tidak mungkin pergi ke aula semua orang suci dan mengambilnya secara langsung. Ya, itu sebuah masalah. Jadi bagaimana kalau kita pergi ke aula budak Dewa Sura lagi? Xiaoyan menyentuh dahinya. Ini satu-satunya jalan. Aula budak Dewa Sura adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi. Yongbu mengangguk dan berkata, namun saat mereka berdua sedang mengobrol, suara seperti lonceng perak terdengar dari luar gua. Suamiku akan pergi ke aula semua orang suci. Kenapa Anda tidak mengajak saya ikut bersama Anda? Saya juga memiliki cukup banyak poin kontribusi. Saat suara itu keluar, sesosok cantik masuk dari luar gua, mengenakan rok pendek berwarna hitam, sehingga penampilan terlihat anggun dan cantik. Dia menggerakkan dua kaki panjang seputih batu giok, sehingga di gua yang gelap, dia terlihat tampak bersinar. Dan wanita cantik yang datang tidak lain adalah Yuya. Namun Xiaoyan tidak terkejut, karena selama Xiaoyan belum meninggalkan alam iblis semua orang suci, maka wanita ini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tentu saja, karena Xiaoyan telah memilih untuk datang ke alam iblis semua orang suci lagi. Ada juga beberapa alasan untuk datang untuknya, karena dia juga ingin melihat tubuh utama yang sebenarnya dari nomor 4, alam dewa kekacauan. Tepat sekali, ayo pergi. Xiaoyan berdiri menyesuaikan jubahnya. Setelah mengangguk sedikit, dia langsung berjalan. Namun saat Xiaoyan melewati Yuyan, tampilan dan wajah dingin Xiaoyan sepertinya wanita ini terpesona di mata Zhonggu dan lainnya. Karena mereka melihat senyum cerah seperti bunga persik di wajah Yuyan. Dan mereka juga mengikuti jejak Xiaoyan dan keluar dari gua. Suamiku? Apakah dia dan Nona Yuyan sudah menikah? Apa yang terjadi? Saya melihat pria itu tidak mengenakan apa-apa sebelumnya. Apakah mereka bersama? Long Bio berkata dengan aneh, sehingga Zhonggu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Long Bio, apa yang terjadi di antara orang-orang kuat ini? Bukan hak kita untuk berdiskusi. Jika kata-kata yang Anda ucapkan tidak berhati-hati, mungkin Anda akan kehilangan nyawa Anda. Zhonggu bergumam pelan dan dia tidak banyak bicara lagi. Pada saat ini di aula semua orang suci, dua sosok berjalan di antara banyak orang, dan mereka semua di sekitarnya menatap Yuyan dengan hormat dan tercengang. Karena mereka melihat Yuyan memegang lengan Xiaoyan, dan sentuhan kelembutan itu menjuntai di lengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga tidak menolak. Bagaimanapun dia masih membutuhkannya sekarang. Jadi Xiaoyan hanya bisa mentolerir sekarang. Segera mata Xiaoyan melirik ke tablet batu. Namun di antara budak dewa sekarang, tidak ada lagi orang yang menarik minat Xiaoyan. Apakah Anda tahu? Dua orang yang Anda bunuh sebelumnya, sebenarnya mereka tidak mati. Tepat ketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya, Yuyan tiba-tiba berbisik di telinga Xiaoyan. Begitu pernyataan ini keluar, Xiaoyan juga tampak bingung. Dua orang yang saya bunuh sebelumnya tidak mati. Dua orang yang mana? Xiaoyan terus bertanya. Itu adalah dua budak dewa yang Anda lawan sebelumnya. Yang satu dibunuh oleh Anda di aula budak dewa Sura. Dan seorang lagi, pria yang menggunakan metode racun dibunuh oleh Anda di dunia yang hebat. Dan mereka berdua belum mati. Kata Yuyan perlahan. Jelas, dia secara alami tahu kedua orang ini. Karena Xiaoyan ingin membunuh mereka untuk membalas dendam. Jadi Yuyan memberitahu Xiaoyan berita itu. Dan Xiaoyan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Kemudian dia melihat Yuyan dengan tatapan serius. Jelas Xiaoyan ingin mencoba mencari tahu apakah wanita ini berbohong padanya atau pertama kalinya. Tapi Yuyan lebih emosional daripada masuk akal.
Sebelumnya, Xiaoyan cukup yakin saat Guoyan ditangkap, Yuyan tidak ada hubungan dengan masalah itu. Bagaimanapun Xiaoyan tahu apa yang diinginkan wanita ini sangat sederhana, jadi sangat tidak mungkin untuk menipunya. Apakah Anda tahu karena mereka pergi? Kata Xiaoyan dengan serius. Saya tidak melakukan apapun dan mereka. Yuyan melambaikan tangannya berulang kali. Yang saya tanyakan adalah kemana mereka pergi. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Tampaknya Tianxun dan Meng Yu belum lepas dari cengkeraman wanita ini. Oh, saya tidak yakin tentang ini, tapi selama mereka masih berada di alam iblis 5 orang suci, saya dapat membantu suami untuk menemukannya. Yuyan terkekeh. Saat ini dia terlihat seperti orang yang sangat polos, seorang gadis kecil yang tidak berbahaya, seperti pepatah pemburu seringkali menyamar sebagai mangsa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.